termasuk banyak konsumen dari kita yang kalau kita misalkan mau ngirim barang, kata dia, Pak, taruh aja di mana gitu ya, gantungin aja di misalkan pagar gitu ya, atau gantungin di mana lah, di tower ya, entahlah gitu ya, pokoknya digantungin mungkin karena takut ketemu sama kurir gitu ya. Nah, kita nggak masalah di situ. Masalahnya kalau misalkan barang udah nyampe itu udah jangan komplain ke kita gitu ya, karena kita kewajibannya cuma nganterin barang gitu ya. Cuman oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau mengedukasi ya soal kurir, entah itu mau kurir dari JNT, JNE atau yang lain gitu ya. Intinya ya kurir yang mengantarkan barang pesanan online kalian gitu ya. Dan termasuk gosen juga, entah itu gosen yang instan atau same day gitu ya. Karena ya terakhir-terakhir ya, hari-hari terakhir kemarin itu emang ternyata banyak banget yang terjadi kasus kayak COD, si pembeli nggak mau bayar. Terus ada juga yang ini yang saya alami sendiri ya, barang udah dikirim tapi ternyata kata dia barangnya nggak ada gitu ya, kan ini aneh gitu. Oke, jadi simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe dulu supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Nah, jadi kita mulai video ini. Sebelumnya saya mau menampilkan ya bukti screenshot dari WA konsumen gitu ya. Ini yang saya alami sih, lebih yang pribadi gitu ya. Nah, ini saya tampilkan. Intinya sih di sini saya mau menceritakan dulu kronologisnya gitu ya, supaya teman-teman mungkin ada pandangan gitu ya. Jadi beberapa hari kemarin gitu ya, belum lama gitu ya, saya dapat orderan gosen dari Tokopedia gitu ya. Ini barangnya itu obat gitu ya, obat. Menurut saya ini nggak terlalu jauh lah, mungkin ongkos sekitar 17 ribuan gitu ya, nggak terlalu jauh banget, nggak ada 10 km gitu ya. Dan saya antarkan sesuai dengan prosedur gitu ya, mungkin termasuk cepat juga, karena kalau misalkan saya dapat orderan gosen yang bentuknya itu obat, saya itu pasti buru-buru untuk menyelesaikan orderan tersebut, karena takutnya obat ini obat yang emang benar-benar dibutuhkan saat itu juga gitu ya, apalagi sekarang masa pandemi kayak gini gitu ya. Nah, singkat cerita gitu, saya udah nyampe di lokasi, saya udah nyampe gitu ya, saya udah di situ kan di komplek gitu ya, saya udah tanya ke satpam juga bahwa alamatnya di sebelah sini. Biasanya kan kalau dari satpam komplek kan suka ngasih tahu ya lokasinya itu di sini gitu ya, karena kita udah tepat. Ada juga nomornya pastinya, kalau di komplek kan ada nomor rumah gitu ya, nggak kayak di gang. Kalau di gang ada kan nomornya suka beda. Kalau misalkan di komplek itu biasanya udah tepat, dan bagusnya dia itu di samping masjid gitu ya. Jadi saya itu gampang nyarinya. Pas kita udah nyampe, ternyata sorenya itu ada yang WA saya, nge-WA katanya dari apa, pembeli gitu ya, pembeli Tokopedia gitu ya. Dia bilang, "Pak, mohon maaf, ini yang nganterin barang dari Tokopedia ya," kata dia kan. Terus kata dia, "Pak, barang di Tokopedia kok udah terkirim keterangannya, tapi barangnya kok nggak ada." Nah, ini saya mulai ngerasa aneh gitu ya. Wah, kok bisa kayak gitu gitu ya. Saya juga jawabnya waduh gitu ya, karena saya termasuk ya kok bisa gitu ya, kaget, ekspresi kagetan gitu ya. Nah, saya bilang barangnya udah dikirim gitu ya, udah sesuai dengan alamat, saya udah simpen gitu ya, sesuai dengan instruksi. Saya simpen di apa, kursi bangku gitu ya, berwarna hijau. Dan untungnya saya itu masih ingat gitu ya, lokasi rumahnya dekat masjid, ada kursi warna hijau gitu ya. Dan saat itu ada yang nyaut dari dalam rumah, katanya barangnya suruh ditaruh aja di atas kursi gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya eh, termasuk banyak konsumen dari kita yang kalau kita misalkan mau ngirim barang, kata dia, "Pak, taruh aja di mana gitu ya, gantungin aja di misalkan pagar gitu ya, atau gantungin di mana lah, di tower ya, entahlah gitu ya, pokoknya digantungin mungkin karena takut ketemu sama kurir gitu ya." Nah, kita nggak masalah di situ. Masalahnya
kalau misalkan barang udah nyampe itu udah jangan komplain ke kita gitu ya, karena kita kewajibannya cuma nganterin barang gitu ya. Cuman pas waktu saya jelaskan, untungnya si penerima ini mengerti dan penerima ini mau cross check lagi gitu ya, mau nyari-nyari barangnya lagi, takutnya kesalip, dan ternyata ketemu, alhamdulillah gitu ya. Dan ini terbukti bahwa ini bukan kesalahan dari kurir gitu ya. Jadi buat teman-teman, termasuk yang saya juga itu pengguna dari layanan pengantaran kayak gini gitu ya, kadang COD juga. Cuman ya kita tahu lah, kalau misalkan barang udah diterima ya udah, itu bukan tanggung jawab dari kurir gitu ya. Entah itu barangnya mau hilang di rumah gitu ya, itu kan beda lagi. Atau mungkin barangnya nggak sesuai, itu tinggal komplain ke pihak penjual, jadi bukan ke kurir. Jadi kalau misalkan ada yang apa minta COD, dia nggak mau bayar sebelum dibongkar, nah itu kesalahan besar. Itu harus ya kita beri edukasi mungkin bagi teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada keluarganya yang kalau misalkan COD kita mau buka dulu gitu ya, itu nggak bisa gitu ya, harus bayar dulu lah ke kurirnya, karena kurir itu bukan bukan tanggung jawab kurir gitu ya, barang mau salah atau mau benar gitu ya. Karena ini yang kedua ya, saya setelah itu nggak terlalu lama kejadian lagi, tapi kejadiannya beda. Ini menarik juga gitu. Nah, saya itu dapat orderan Tokopedia gitu ya. Tokopedia seperti biasa saya anterin karena itu masih pagi-pagi gitu ya. Kalau pagi kan driver masih semangat, masih fresh gitu ya. Udah nyampe, ternyata barangnya tidak sesuai. Ini lagi-lagi dia komplain ke kurir. Kata saya, Pak, mohon maaf, saya nggak tahu barangnya apa yang Bapak pesan itu, ada apa jumlahnya berapa, isinya apa, kita kan nggak tahu gitu ya. Kata dia, oh bentar dulu. Nah, saya di situ sempat telepon pihak Gojek juga. Kata pihak Gojek, oh itu bukan kesalahan dari kurir, Bapak bisa narik orderan lagi. Cuman di sini saya karena nggak enak juga, yang pertama nggak enak, terus yang kedua karena si ini bilangnya tungguin dulu gitu ya kan, jadi tambah nggak enak gitu ya. Dan akhirnya pas udah dikonfirmasi ke pihak toko mau apa mengirim ulang gitu ya, dan akhirnya ada solusi gitu ya. Dan ini benar-benar sering terjadi, jadi mohon maaf ya untuk para konsumen pengguna kurir gitu ya, entah itu dari apalah belanja online apa aja lah, mungkin dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee yang suka COD gitu ya. Kalau misalkan barang udah nyampe, bayar dulu, itu yang pertama, bayar dulu. Kalau misalkan barang nggak sesuai, tinggal di komplain ke pihak ini ya apa pihak dari penjualnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nggak usah ke kurir, kurir itu nggak ada, ibaratnya nggak ada urusan lah kasar katanya gitu ya, nggak ada urusan dengan kesalahan itu barang gitu ya. Jadi ya buat pengguna ya, termasuk ojol juga pasti banyak lah itu kan. Sekarang ya emang ada itu yang belum pernah belanja online ya, mungkin jarang banget gitu ya. Hampir mayoritas itu pernah lah belanja online. Jadi jangan sampai kejadian terulang, karena kasihan kurir kalau misalkan dikomplain. Apalagi kalau misalkan driver Gojek khususnya ya, karena saya sebagai driver Gojek, misalkan kita dikomplain barang nggak nyampe gitu ya, nanti kita dapat suspend dari Gojek. Itu bener-bener kasihan, driver nggak ada kerjaan yang lain, apalagi kalau kena PM, kasihan juga gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja sih video kali ini ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan ambil hikmahnya aja. Saya nggak bilang semua apa konsumen seperti ini, tapi emang saya jujur aja, bagi konsumen Gojek sih baik-baik gitu ya, pengertian-pengertian. Mungkin cuman ada salah satu aja gitu ya yang mungkin, tapi kita harus menyuarakan ini supaya mengerti. Mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya, jadi kita ya seharusnya emang saling mengingatkan gitu. Oke, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian, mungkin ada masukan juga gitu ya di kolom komentar. Silahkan tulis komentarnya, dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.